Ya, sebutkan nama desa-desa di Taliabu bagian utara dan program apa yang layak di desa setelah nomor urut 1 terpilih nanti. Digitalisasi. Saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari dua generasi, generasi milenial dan generasi kolonial. Kami yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Bagaimana pasangan calon menyusun kebijakan untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan teknologi digital, terutama di daerah tertinggal? Silakan. Sebenarnya pengangguran terbuka di Kalimantan Timur itu, tapi kita malah dipanggil mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita dipanggil, hei orang-orang musuji kemarin yang memilih nomor 2, ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyangkutnya anak yatim masuk surga bersamaku, kata Nabi. Baik, namun sesuai aturan yang berlaku pada hari ini, mohon izin bahwa debat pada hari ini hanyalah khusus untuk calon wakil bupati. Pilkada serentak, apa yang serentak? Serentak kocaknya. Gue gak ngerti calon-calon kepala daerah nih briefing debat gak sih? Tapi gue gak tahu ya, mungkin spekulasi aja, mungkin itu disengaja. Mungkin paslon ini menggunakan teknik yang namanya bad PR is a good PR. Jadi kayaknya seneng aja gitu publicity stunt. Biar kontroversi dibahas, namanya disebut, menang belum tentu. Yang pertama nih, Bojonegoro, debat Cawagup. Baru pembacaan visi misi. Itu sesi 1, guys. Udah dibuat bubar aja gitu debatnya. Manggil calon bupatinya buat jelasin visi misi. Diinstruksi sama moderatornya. Malah tahlilan. Nggak ada yang salah sama tahlilan, yang salah rundown acaranya aja. Gimana sih ini KPUD? Yang kedua, debat calon bupati Nganjuk. Jawaban awalnya udah bener nih, mau bikin MOU sama pemerintah. Kenapa habis itu ngubah brambang jadi brambang goreng? Bener, nambahin added value. Tapi nggak habis itu padi jadi beras dong. Gue tahu memangkas rantai distribusi itu bisa meningkatkan harga produk. Masalahnya nggak semua petani punya penggilingan beras. Modal nanam aja minjem. Terus ditanggepin sama calon lain biar nggak ada panen raya. Bukan panen rayanya, tapi distribusinya kemana? Itu mata kuliah semester 1 anak pertanian. Udahlah anak pertanian gak usah kerja di bank, jadi kepala daerah aja. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Darabi Channel. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian ngakak, ketawa, lihat video yang di depan ya? Bagaimana performanya kepala-kepala daerah di debat teman-teman ya? Sebelum kita bahasnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini teman-teman. Oke teman-teman ya, ini adalah suasana pilkada ya. Jadi setiap televisi ini menayangkan debat-debat ya. Dan banyak sekali kepala daerah itu blunder teman-teman. Apakah ini karena demam panggung, gugup, atau memang settingan produknya memang dari sononya ya. Sebenarnya saya tuh sakit perut ketawain mereka-mereka ini teman-teman. Kenapa? Jadi program mereka ini atau cara debat mereka ini seperti cerdas cermat anak SMP ya. Ada yang mempunyai program bagaimana padi jadi beras, ya. Bagaimana pertanyaan calon kepala daerah ini kepada calon kepala daerah lain itu bagaimana sebutkan nama-nama desa atau nama-nama daerah di kabupaten ini misalnya seperti itu ya. Dan itu kan lucu teman-teman, itu seperti cerdas cermat atau debat di kelas gitu ya. Bagaimana mereka juga mengatakan ingin menaikkan inflasi teman-teman. Aduh, padahal inflasi kan bagaimana kita menurunkan inflasi, ini malah menaikkan teman-teman. Ini kan kocak ya. Oke, terlepas dari itu teman-teman ya, dengan kelucuan dan keluguan mereka ya. Kita apresiasilah karena mereka ingin maju ya, mungkin mempunyai visi misi yang besar untuk daerahnya, tetapi esensinya teman-teman ya, kita serius bahwa kepala daerah adalah pemimpin di daerah tersebut. Maju atau tidaknya kepala daerah itu tergantung bagaimana program kerja keras yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut ya. Pembangunan yang dilakukan, pembangunan ini bukan bersifat infrastruktur saja, bagaimana pembangunan manusianya, pembangunan ekonominya, ya, bagaimana pembangunan sumber daya manusianya, ini yang harus diperhatikan oleh kepala-kepala daerah. Jangan hanya mencari jabatannya saja, ya. Jadi kepala daerah itu berat, ya. Jadi kepala daerah itu
harus mempunyai gagasan dan mimpi yang besar untuk daerahnya. Apalagi ini ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang dipimpinnya. Semoga di debat itu saja mereka lucu ya. Tapi pada saat mereka terpilih nanti, ya siapapun terpilih, mereka akan serius untuk bekerja untuk daerahnya masing-masing. Saya tidak mau menyebutkan daerahnya ya. Silahkan teman-teman lihat saja. Silahkan komen di bawah ini mereka itu di daerah mana saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.